Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Renungan hari ini berjudul Tidak Perlu Formula, ditulis oleh Ellison Kida. Sahabat ODB, ketika Jen masih muda, seorang guru sekolah minggu yang berniat baik melatih anak-anak cara penginjilan. Mereka diajar untuk menghafalkan serangkaian ayat Alkitab dan langkah-langkah untuk mengabarkan Injil. Jen dan temannya mempraktikkan hal ini kepada seorang teman yang lain. Mereka gugup dan khawatir ada ayat atau langkah penting yang terlupakan. Jen tidak ingat persis apakah teman yang mereka datangi itu akhirnya bertobat. Tetapi ia merasa hal itu tidak terjadi. Cara penginjilan tersebut tampaknya lebih mementingkan ketepatan formula ketimbang orang yang didekati. Kini, bertahun-tahun kemudian, Jen dan suaminya meneladankan kasih akan Allah kepada anak-anak mereka dan membagikan iman mereka dengan cara yang lebih ramah. Mereka memahami pentingnya mengajari anak-anak mereka tentang Allah, Alkitab, dan hubungan pribadi dengan Yesus. Namun mereka melakukannya dengan meneladankan kasih kepada Allah dan kepada firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Mereka menunjukkan apa artinya menjadi terang dunia dan menjangkau orang lain melalui kebaikan dan perkataan yang bersahabat. Jen berkata, "Kita tidak dapat membagikan firman yang hidup kepada orang lain jika kita sendiri tidak memilikinya." Ketika Jen dan suaminya menunjukkan kebaikan dengan cara mereka sendiri, mereka menyiapkan anak-anak mereka untuk mengundang orang lain mengenal iman mereka. Kita tidak memerlukan formula untuk menuntun orang datang kepada Yesus. Yang terpenting adalah kasih kepada Allah terpancar nyata melalui diri kita. Ketika kita menghayati dan membagikan kasih Allah, Dia akan menarik orang-orang untuk mengenal Dia. Sahabat ODB, ingatlah, seperti apa pengalaman Anda membagikan kabar baik kepada orang lain? Apa hasilnya? Adakah cara lain yang dapat Anda gunakan untuk membagikan kabar baik tentang Yesus? Ya Allah, aku ingin orang lain menikmati hubungan penuh kasih seperti yang kumiliki bersamamu. Tuntunlah perbuatan dan perkataanku agar dapat mengarahkan mereka kepadamu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.